Apakah Anda berpikir bahwa Anda mengenal dan dikenal Allah? Mengenal Allah dan mengetahui tentang Allah adalah dua hal yang berbeda. Mengenal Allah adalah mengasihinya. Mengasihinya adalah percaya kepada kuasa-Nya. Percaya kepada kuasa-Nya adalah belajar taat kepadanya. Taat kepadanya adalah kepuasan yang tak dapat dibeli dengan uang. Mengenal Allah bagaikan hati yang sedang jatuh cinta. Ingin dan ingin belajar tentang Dia lebih dalam lagi. Haus dan lapar akan kehadirannya tanpa batas waktu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hasilkanlah buah kasih-Ku. Mengenal dan dikenal Allah adalah berkat terbesar dalam hidup ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudahkah kamu mengenal dan dikenal Allah? Open the eyes of
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk dalam minggu kedua bulan Februari. Kita masih dalam seri Mengenal dan Dikenal Allah. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di bawah tema Mengenal Allah dan Bagaimana Mengalami Allah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, dan hamba berdoa sebagaimana firman-Mu sudah memberkati hamba, menolong hamba untuk belajar, mengenal dan dikenal Engkau. Hamba berdoa supaya kebenaran ini boleh memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Hamba berdoa supaya tidak satu pun di antara kami kehilangan berkat ini. Di hari-hari terakhir ini kami belajar untuk mengenal dan dikenal Allah. Mengetahui dengan pasti bahwa kami mengenal dan dikenal Allah. Kami berdoa supaya kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjawab tiap-tiap pertanyaan kami semua yang sedang bergumul akan hal ini. Dengarkanlah kami dan berkatilah waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, belajar soal mengenal Allah, secara khusus mengalami Allah. Banyak hal kita bisa belajar dari berbagai tokoh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Tapi hari ini saya senang untuk mengangkat tokoh Naaman, seorang Aram, seorang kafir yang sebelumnya tidak mengenal Allah Israel sama sekali, Allah Yahweh sama sekali. Banyak tokoh ketika bicara soal mengenal Allah, khususnya mengalami Allah, mengalami pengalaman hidup pribadi dengan Allah. Banyak kali pengkhotbah mengangkat kisah Ayub. Tapi izinkan kali ini saya membahas kisah tentang Naaman, dan menurut saya ini sangat memberkati hidup saya secara pribadi. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Saya nggak akan baca semua ayat. Saya hanya akan baca beberapa ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu, saya baca kisah tentang Sem, seorang anak muda yang baru saja lulus dari sekolah jurnalis. Ketika dia lulus, dia punya banyak cita-cita dan banyak imajinasi. Dia berimajinasi dan bermimpi bahwa satu waktu dia akan menjadi seorang penulis yang terkenal, yang hebat seperti Twain, Tolstoy, Dickens. Penulis-penulis yang karya mereka dibaca secara internasional, bahkan melahirkan karya yang hebat, difilmkan, dibukukan, ditranslate dalam berbagai bahasa, dibaca oleh pembaca universal di seluruh dunia. Sehingga waktu dia lulus, dia melamar di berbagai tempat, tapi belum diterima karena dia tidak punya pengalaman. Sampai satu waktu dia baca koran dan dia mendapatkan satu tawaran yang bersifat pribadi, bekerja kepada seorang penulis yang terkenal yang buku-bukunya selalu dia baca. Penulis ini bernama Arthur. Waktu dia memberikan surat lamaran, pagi, sorenya dia segera dipanggil. Dia datang, dibawa ke gedung yang mewah, ke tempat Arthur, diantar oleh pelayan, dibawa ke dalam ruangan yang boleh dikatakan super mewah dengan barang-barang antik di sana. Ketika dia diwawancara, dia ceritakan bahwa bagaimana dia bermimpi untuk menjadi seorang penulis seperti Arthur. Dia sering membaca juga buku-buku Arthur. Lalu kemudian dia katakan, menjadi apa saja saya mau asalkan ini dapat menjadi batu loncatan untuk bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Singkat cerita Bapak Ibu, Sam diterima bekerja di penulis yang bernama Arthur ini, dan mulailah dia mengerjakan beberapa hal. Mengedit tulisan-tulisan dia, memberikan masukan, memberikan, kalau sudah diedit, ditulis lagi, diedit lagi dan sebagainya.
Sehingga ini terus-menerus terjadi tiap hari. Membalas email-email pribadi dia, email bisnis dan sebagainya. Cerita singkat, awalnya berjalan dengan baik, tapi tidak berjalan lama dengan baik Bapak Ibu. Karena makin lama Sam kemudian mengenal orang ini sebagai poster boy. Artinya orang yang hanya dikenal di poster sebagai seorang yang baik, yang bagus, yang penuh dengan hal-hal yang indah. Tetapi ternyata tidak dalam kehidupan sehari-hari. Sam menyadari bahwa Arthur tidak seperti yang ada dalam bayangan banyak orang. Banyak orang surat kabar menuliskan kalau dia orang yang murah hati, yang selalu memberikan kuliah tentang jurnalistik secara gratis di berbagai university. Dan buku-buku bacaannya sangat-sangat luar biasa. Tidak satupun dari itu didapati Sam secara benar. Dia kemudian mendapati bahwa dia selalu dibentak tiap kali dia gagal untuk melakukan tugasnya. Dia dibentak bahkan ketika dia sakit. Arthur tidak dapat menerima alasan dia. Dia dimaki, dia dimarah, dia direndahkan di depan orang. Bahkan di hadapan teman-temannya. Bapak Ibu, singkat cerita, 1 tahun sesudah berjalan dia diterima. Sam mengundurkan diri dan dia katakan, saya tidak akan pernah lagi bahkan untuk membaca buku yang ditulis oleh Arthur. Bapak Ibu, hal ini memang sangat menyedihkan, bukan? Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Meskipun pengalaman Arthur ini sangat menyedihkan dan mengecewakan, dia pikir bahwa dia bisa mengenal Arthur sebagai orang yang menawan, yang luar biasa, yang murah hati, yang baik dan sebagainya. Tapi ternyata itu hanyalah topeng Arthur yang dikenakannya di hadapan semua orang. Dia sebenarnya adalah orang tua yang jahat, yang egois, yang kritis, yang pendendam, bahkan yang sangat kejam, yang sangat pelit. Karena pernah satu kali dia bahkan dipotong gajinya ketika dia tidak datang oleh karena sakit. Bapak Ibu, menarik kisah ini kita belajar, tapi inilah gambaran prinsip yang sedang hendak saya angkat hari ini untuk menguraikan tentang pengenalan terhadap Allah. Pengenalan yang sejati hanya berdasarkan pengalaman kita dengan seseorang. Makin hari saya belajar mengenal Pak Riki, saya makin tahu siapa dia. Dari tahun ke tahun saya masih belajar untuk mengenal siapa pribadi orang yang saya nikahi ini sebenarnya. Sama dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Belajar mengenal Tuhan artinya experience dia tiap-tiap hari secara pribadi berdasarkan pengalaman saya dan bukan berdasarkan apa kata orang. Waktu saya kecil, saya mengetahui bahwa oh Tuhan menjawab doa. Oh Tuhan buat ini. Oh Tuhan itu maha kuasa. Oh Tuhan itu maha kudus. Tapi sesudah saya born again, lahir baru, saya mengalami sendiri pengenalan pribadi dengan Tuhan. Mengalami sendiri tiap-tiap karakter Tuhan dalam hidup saya. Dari situlah saya belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik dan lebih dalam lagi. Sehingga mengenal dan dikenal Allah adalah hal terpenting dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak dapat mengenal Allah jika kita tidak pernah mengalami Dia dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari Naaman. Bapak Ibu tahu Naaman adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang pembesar, panglima Raja Aram. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya, disayangi oleh tuannya, bahkan dia dikatakan sebagai pahlawan bangsa Aram. Melalui bagian Naaman ini kita akan belajar bagaimana konsep apa yang kita belajar dari mengenal Allah, khususnya mengalami Allah. Banyak kali orang katakan, oh kamu bisa mengenal Allah melalui membaca firman Tuhan, merenungkan, melalui waktu-waktu doa, saat teduh dan sebagainya. Betul Bapak Ibu, 100% betul. Tapi mengalami Allah adalah hal yang lebih dalam, lebih dari sekedar kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan mengambil waktu-waktu doa. Karena pengalaman kita pribadi dengan Dia akan menentukan bagaimana kita mengenal Dia. Ada 2 hal yang saya ingin kita belajar dari kisah Naaman hari ini. Bagaimana kisah Naaman mengalami Tuhan yang akan membuat kita belajar 2 hal penting ini. Yang pertama adalah dari pengalaman hidupnya dengan Tuhan, dari mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup dia, Naaman belajar bahwa jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Bapak Ibu,
Naaman adalah seorang yang terpandang pada masa itu. Ayat 1 katakan dia panglima Raja Aram. Dia terpandang, dia sangat disayangi. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kerajaan Aram. Itulah sebabnya dianggap sebagai pahlawan bangsa Aram. Namun dalam segala kedudukannya dan kemewahan yang sedang dinikmati oleh Naaman, Naaman tiba-tiba terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang boleh dikatakan langka pada masa itu. Bukan saja langka, tapi tidak ada penyembuhnya. Tidak ada obatnya. Tidak ada seorang dokter pun yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Sehingga ketika orang mendapat penyakit kusta, ini adalah hal yang menakutkan. Benar-benar menakutkan. Bahkan orang yang mendapat kusta akan dikucilkan ke tempat tertentu dalam waktu tertentu. Bahkan mungkin seumur hidupnya. Naaman mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan Elisa di Israel yang dengan kuasa Tuhan, yaitu Tuhan Allah Israel, mampu untuk menyembuhkannya. Naaman mendengar berita ini dari seorang anak kecil, budak kecil yang dibawa pada waktu bangsa Aram datang dan mengambil orang-orang perempuan Aram dan anak-anak untuk menjadi budak. Dan salah satu adalah anak gadis ini yang menjadi pembantu dari istrinya. Nah, dari anak inilah Naaman mendengar tentang kehebatan Tuhan Allah Israel. Waktu Naaman mendengar ini, dia mendapat kabar bahwa hanya Allah Israel yang sanggup memberikan kesembuhan bagi dia. Maka pergilah dia ke Israel untuk mendapatkan pengobatan, mendapatkan kesembuhan. Tetapi sampai di sana dia menjadi kecewa Bapak Ibu. Karena ketika dia hendak bertemu dengan Nabi Elisa tidak menjumpai dia secara face to face. Nabi Elisa hanya memberikan pesan yang diberikan kepada orang lain kepada Naaman. Bagi Naaman ini sangat mengecewakan karena dia adalah seorang pembesar. Dia adalah seorang yang hebat, seorang yang terkenal. Bagaimana mungkin Elisa hanya mengirim seorang utusan untuk memberi perintah yang sangat simpel kepada dia. Bapak Ibu, perintah Elisa hanya satu. Biarkan atau beritahukan kepada Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan celupkan badannya di sana sebanyak 7 kali. Perintah itu membuat Naaman menjadi marah Bapak Ibu. Perintah untuk mandi di sungai Yordan, mencelupkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Seolah-olah merendahkan dia dan merupakan tindakan penghinaan bagi dia. Sehingga dia kecewa. Dia berharap bahwa Elisa akan keluar dan mengangkat tangan. Mungkin mengucapkan mantra atau doanya di hadapan dan mengangkat tangannya ke langit supaya dia mengalami kesembuhan. Tapi itu tidak terjadi sehingga Naaman menjadi kecewa. Tapi dari peristiwa ini Naaman belajar bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kepadanya sedang dia berharap untuk mendapat kesembuhan, adalah Tuhan yang berbeda. Tuhan ini, jalan Tuhan ini tidak sama dengan cara atau jalan manusia. Cara Tuhan ini berbeda dan tidak dapat dimengerti secara manusia karena jauh di luar akal dan hikmat manusia. Naaman mendapati bahwa Tuhan tidak bekerja dengan cara manusia seperti yang dia bayangkan. Tuhan bekerja dengan caranya, dengan kuasanya yang tidak terbatas, yang tidak terpikirkan sama sekali. Tuhan tidak membutuhkan nasihat Naaman untuk harus melakukan ini itu, tidak. Tuhan tidak membutuhkan jalan keluar dari Naaman untuk harus pergi ke sungai yang lebih baik seperti pendapat dia. Atau keluar untuk berkomat-kamit dan mengangkat tangan atau menadahkan tangannya di bagian kusta yang terkena di bagian tubuhnya. Tidak. Tapi Tuhan Allah Israel ini punya jalan yang berbeda yang jauh di atas batas pikiran manusia. Naaman hampir kehilangan berkat Tuhan Bapak Ibu ketika dia menolak untuk mengikuti cara Tuhan dan bukan cara manusia. Seringkali kita pun demikian Bapak Ibu. Kita tidak mengenal Tuhan sampai kita mengalaminya sendiri. Cara Tuhan dan cara manusia sangat berbeda. Saya ingat waktu saya masih sangat muda, masih umur 22 tahun, saya praktek 1 tahun di Jakarta. Waktu itu saya pergi pelayanan ke sebuah tempat dan saya singgah di Blok M untuk ganti bus di sana. Waktu saya singgah situ, saya singgah untuk beli kue kecil, jajan kecil.
Waktu saya mau bayar, saya kaget ternyata dompet saya dari dalam tas saya yang saya gantungkan di depan badan saya itu hilang. Saya mau bayar, tidak ada lagi uangnya. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana caranya? Pada waktu itu Bapak Ibu tidak tahu, tidak ada cellphone. Yang ada hanya ada telepon umum, uang receh pun saya tidak punya untuk menelpon, meminta bantuan. Tidak ada orang yang saya kenal, Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya perampok itu mau mengembalikan dompet saya. Itu doa saya. Tapi tidak terjadi, Bapak Ibu. Kemudian saya pikir saya harus mengambil langkah. Ada suara dalam hati saya katakan, naik saja bus ke tempat kamu akan pergi. Walaupun dalam hati saya katakan, bagaimana Tuhan saya naik bus dan bagaimana saya membayarnya. Suara kecil itu hanya katakan, naik saja ke bus di mana kamu harus pergi untuk melayani. Saya naik ke bus itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada seorang ibu yang masuk lebih dahulu sebelum saya. Dia katakan, oh saya nggak punya uang kembalian. Karena kita harus memasukkan uang pas. Saya nggak punya uang kembalian. Lalu sopir bus itu katakan, oh kalau begitu saya nggak punya uang kembalian. Lalu ibu itu katakan, oh berikan saja untuk anak perempuan di belakang. Dan itu saya Bapak Ibu. Sampai di tempat pelayanan saya melayani seperti biasa. Biasanya tempat pelayanan itu memberikan amplop, satu untuk hamba Tuhan, satu untuk tempat pelayanan saya. Dari situlah saya ada uang. Dari situlah saya belajar untuk mengenal Tuhan melalui mengalaminya secara pribadi. Mengalami bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Saya mengharapkan Tuhan, berdoa agar Tuhan mengembalikan dompet saya, menggerakkan hati perampok itu, mengembalikan dompet saya. Tapi tidak, Tuhan memakai cara lain. Demikian Bapak Ibu, banyak kali Tuhan mengajar kita mengenal Dia dengan mengalami hal-hal pengalaman pribadi dalam hidup kita dengan cara Tuhan. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi, demikianlah pikiran manusia dan pikiran Tuhan berbeda. Bapak Ibu, Ayub berpikir bahwa dia telah mengenal Tuhan karena dia diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Hidup benar, hidup saleh, diberkati Tuhan secara finansial dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Ketika Ayub ditempatkan Tuhan mengalami penderitaan, barulah Ayub belajar mengenal Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tapi berdasarkan pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, justru ketika dia berada dalam penderitaannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya mengalami bahwa itulah yang terjadi dengan Naaman, bahkan dengan tokoh-tokoh lain seperti Musa. Musa berpikir bahwa dengan hidup sebagai seorang Israel yang diajarkan untuk mengenal Tuhan sejak masa kecilnya, tinggal dalam kerajaan Mesir sebagai keluarga kerajaan. Dan dia berpikir bahwa dia telah mengenal Tuhan sampai dia membunuh orang Mesir yang menyiksa orang Israel, Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak. Dia tidak mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sampai Tuhan membawa dia ke tempat pelarian dia di Midian. Ketika dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan dalam semak belukar. Tuhan memanggil dia, berbicara kepada dia. Disitulah dia belajar mengenal Tuhan. Tuhan memberikan banyak pengalaman pribadi antara dia dengan Tuhan. Sampai disitulah Musa tahu bahwa dia mulai belajar mengenal Tuhan melalui padang gurun demi padang gurun. Melalui membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk keluar dari tanah Mesir. Bukan ketika dia berada di tengah-tengah kerajaan Mesir yang megah. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu saya ingat sekitar tahun 2010-2012. Waktu saya dan Pak Riki masih melayani di GMII. Saya ingat benar kami bersama-sama dengan majelis mulai bergumul untuk mencari tempat gereja baru. Karena masalah rent dan sebagainya, kami mulai berdoa, berusaha merging dengan beberapa gereja dan sebagainya. Dan satu demi satu jalan itu gagal. Kami pernah mau rent waktu itu di Cottonwood, pernah mau rent di gereja Lutheran di Long Beach dan sebagainya. Seolah-olah semua sudah terjadi tiba-tiba batal dan gagal. Kami tidak pernah menyangka bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami ketika Tuhan membawa saya tahun 2014 sampai 2016 melayani di NLIF waktu itu.
Dan dari jalan inilah kemudian Tuhan membawa untuk GMI dan NL Life bergabung di bawah NLCC Indonesia. Bapak Ibu, waktu balik ke belakang dan melihat kembali bagaimana cara Tuhan membawa GMI bersatu dengan NL Life, ini menjadi sesuatu hal yang bagi saya sampai saat ini kekaguman yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya mau begini, oh saya berpikir jalan begini. Tapi tidak. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengalami Tuhan, kita akan melihat bahwa jalan Dia tidak pernah sama dengan jalan kita. Jalan Dia begitu berbeda. Selama kita tidak memaksakan diri kita untuk berjalan di jalan kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana hidup pribadi Bapak Ibu? Hidup pekerjaan Bapak Ibu, hidup dalam keluarga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami Tuhan dan melihat bahwa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, mengalami Tuhan itu membawa kita kepada titik jalan Tuhan, bukan jalan saya. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan saya. Jalan Tuhan tidak pernah sama dengan jalan saya, dengan jalan manusia. Hal kedua yang Naaman belajar dari pengalamannya pribadi sebagai orang kafir, belajar mengenal Allah yang benar, Allah Israel, Allah Yahweh adalah Naaman belajar bahwa mengenal Tuhan, dalam hal ini mengalami Tuhan, dia melihat kebesaran kuasanya. Pada saat dia melihat kebesaran kuasanya, dia belajar untuk melihat dan mengenal keterbatasannya sebagai manusia. Tapi pada saat yang bersamaan juga Naaman belajar untuk tunduk dan taat di bawah otoritas Allah. Bapak Ibu, Naaman diberikan perintah yang menurut Naaman sendiri sebagai perintah yang paling aneh, paling sederhana, dan mungkin menurut dia paling menjijikkan. Ayat 10 dikatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Bapak Ibu, bagi Naaman perintah ini perintah yang aneh dan menjijikkan. Perintah yang bukan saja aneh tapi sangat-sangat simpel. Naaman mengharapkan bahwa dia diberi perintah yang lebih sulit daripada itu. Perintah yang lebih spektakuler daripada itu. Yang lebih kalau bisa ditempuh dengan cara yang lebih susah. Bagaimana jika Bapak Ibu mendapati saya atau Bapak Ibu, kita didiagnosa kena cancer atau kena HIV dan sebagainya. Bagaimana jika kita mendapati firman Tuhan katakan, kamu cuma pergi mandi di kamar mandi kamu, rendam dalam bathtub kamu, kasih air garam, rendam tubuh kamu selama 1 jam. Gampang bukan? Saya tentu akan dengan sukacita melakukannya. Selama penyakit saya yang tidak dapat disembuhkan itu mengalami kesembuhan secara total, secara sempurna. Tapi tidak demikian dengan Naaman. Inilah yang merupakan masalah Naaman. Naaman mungkin berpikir, saya kalau bisa Elisa menyuruh saya untuk pergi ke 10 pulau paling secret, paling rahasia di seluruh dunia. Saya baca ada 10 pulau rahasia paling top di seluruh dunia. Nomor 1 ada di Torres Strait Island di Australia, Holbox Island di Meksiko, Yaeyama Island di Jepang dan sebagainya. Kamu pergi ke sana, ke Yaeyama Islands di Jepang. Sampai di sana kamu harus mendaki di pulau itu, kamu harus pergi untuk mendapatkan mawar hitam di situ. Dan mawar hitam itu dikelilingi oleh sekumpulan sarang ular beracun. Kira-kira seperti itu yang Naaman inginkan. Tapi ketika dia mendapatkan perintah untuk pergi mencelupkan diri di sungai Yordan, dia menjadi marah, dia menjadi panas hati Bapak Ibu. Masalahnya sungai Yordan adalah sungai paling kotor di Israel. Naaman tidak menyukai perintah ini karena bagi dia perintah ini sesuatu yang remeh, yang simpel, yang merendahkan. Tidak adakah yang lebih keren, lebih baik, lebih bersih dari sungai Yordan? Sehingga Bapak Ibu, jalan manusia tidak sama dengan jalan Tuhan seperti poin pertama tadi. Tapi justru dari perintah yang sederhana dan aneh ini, Naaman mendapati bahwa mengenal Allah, mengalami Allah secara langsung. Bagaimana Allah berintervensi atas penyakit kustanya dalam 3 hal. Yang pertama kita melihat bahwa Naaman belajar bahwa
Dia mengenal Allah yang selama ini hanya dia dengar dari kisah gadis budak yang dibawa dari tanah Israel ke tanah Aram sebagai budak di tanah Aram. Dari selama ini dia hanya mendengar kisah tentang Tuhan itu, Tuhan Allah Israel dari gadis kecil ini, bahkan dari istrinya melalui gadis kecil ini. Tapi sekarang dia mengalami sendiri kuasanya yang tidak terbatas itu. Kuasa Allah itu tidak dibatasi oleh kotornya sungai Yordan. Kuasa Allah itu tidak dibatasi oleh harapan Naaman untuk Tuhan atau Elisa datang keluar dan berkomat-kamit dan mengangkat tangannya untuk memberikan dia kesembuhan, atau pergi ke 10 pulau terrahasia di seluruh dunia mendapatkan mawar hitam dan sebagainya seperti yang saya bilang tadi. Tidak. Allah menunjukkan kuasanya dengan cara yang ajaib. Hanya apa? Dengan pergi ke sungai Yordan, mencelupkan tubuh Naaman sebanyak 7 kali. Dia akan mengalami kesembuhan total dan Naaman melakukannya. Walaupun dengan marah anak buahnya katakan, Tuhan yang disuruh itu sangat gampang. Bukankah Tuhan ingin kesembuhan? Pergi, lakukan itu. Simple. Dan Naaman memilih untuk taat. Bapak Ibu, disitulah ketika hal itu terjadi, Naaman melihat kebesaran kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak dibatasi oleh kekotoran atau kenajisan sungai Yordan. Bapak Ibu, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Banyak kali ketika kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, kita membatasi kuasanya dengan pikiran kita yang sederhana dan yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa makin dalam kita mengenal Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Dia bisa memakai beribu cara untuk menjawab doa kita, untuk mendengarkan keluh kisah kita, untuk memenuhi mimpi-mimpi kita dan memenuhi apa yang diinginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat ketika orang lumpuh yang duduk di depan gerbang indah meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Apa yang Petrus katakan kepada orang ini? Petrus hanya katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Orang lumpuh itu seketika itu juga berjalan. Dia lumpuh sejak lahirnya Bapak Ibu. Dia melihat, mengalami sendiri bagaimana kuasa Allah tidak terbatas. Hanya dengan kata-kata itu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Bapak Ibu, ketika perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun yang sudah menghabiskan uangnya sekian banyak. Menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia merasakan sekujur tubuhnya mengalami kesembuhan dan pendarahannya berhenti dalam sesaat. Tanpa kata-kata, hanya dengan menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Kuasa Allah tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekotoran sungai Yordan, pikiran kita yang sempit, dan oleh berbagai hal lain Bapak Ibu. Makin kita mengenal Allah, kita mengalami Dia, kita akan tahu bahwa kuasanya sungguh tidak terbatas. Dari pengalamannya bersama dengan Tuhan, ketika dia mengalami kesembuhan ini, Naaman juga belajar, bukan saja kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi dia belajar bahwa hidupnya sebagai seorang manusia sangat terbatas. Kuasanya, kemampuannya, apa yang dimilikinya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Seberapapun tinggi jabatan Naaman, seorang yang sangat tinggi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membeli kesembuhan. Bapak Ibu bicara soal kesehatan, saya yakin Naaman sudah pergi dari dokter ke dokter, tabib ke tabib, meminta para dewanya untuk memberikan dia kesembuhan. Dan dia tidak mendapatkan satupun kesembuhan atau janji kesembuhan dari manapun. Sampai dia bertemu dengan Allah Israel. Disinilah Naaman belajar bahwa Tuhan Allah yang tidak terbatas itu menunjukkan kepada dia seberapapun hebat dia. Seberapapun banyak kekayaan dia, dia tidak dapat membeli kesembuhan. Dia terbatas, dia adalah manusia yang hanya merupakan debu. Saya baca kisah tentang seorang petani dari Yunan Tiongkok yang bernama Wei Sufu. Putrinya baru berusia 6 tahun tapi menderita penyakit yang berat.
Dia sudah menghabiskan uangnya, tabungannya sekian banyak sampai habis ludes tabungannya. Tapi anaknya tidak mengalami kesembuhan. Anaknya ini harus membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang. Dan membutuhkan paling tidak 500 juta rupiah. Dia tidak punya uang itu. Sehingga apa yang dia buat? Dia ambil anaknya, dia taruh di atas seperti tempat tidur kecil di luar. Dia bakar berbagai herbal di bawah dan mengasapi anaknya supaya anaknya mengalami kesembuhan. Saya nggak tahu cerita selanjutnya apakah anaknya ini mengalami kesembuhan atau tidak. Tapi begitu kira-kira Bapak Ibu. Begitu kita menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang berharga, kita akan mengorbankan apa saja. Dan banyak kali kita mendapati bahwa kita terbatas. Kita tidak dapat memberi kesembuhan. Kita tidak dapat menukar kesembuhan dengan apapun yang kita miliki. Kita hanya debu di mata Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 15 Naaman katakan, dia mengakui Allah, dia menyadari bahwa tidak ada Allah kecuali Allah di Israel. Dan dengan pengakuan itu Naaman secara tidak langsung mengakui bahwa saya hanyalah manusia terbatas. Dalam segala hal, walaupun saya punya kedudukan yang tinggi. Bapak Ibu, dan yang terpenting ketika kita belajar untuk mengenal Allah, kita harus sampai kepada titik ini. Tidak saja menyadari kebesaran kuasa Allah, tapi menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak dapat mengontrol dan mengatur jalan hidup kita. Yang ketiga yang terpenting dari bagian kedua ini adalah Naaman belajar bahwa dengan mengalami Allah, dia belajar untuk tunduk di bawah kuasa dan otoritas Allah. Dia harus tunduk pada kuasa dan otoritas Allah untuk mengalami kesembuhan, untuk mendapatkan kuasanya, mujizatnya, mengalami kesembuhan dari penyakit kusta. Jalan Tuhan menuntut ketaatan. Naaman menginginkan kesembuhan dan dia harus mengikuti petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan hanya satu, pergi ke sungai Yordan, celupkan tubuhmu sebanyak 7 kali. Tidak ada yang istimewa dari air sungai Yordan, Bapak Ibu. Air sungai Yordan tidak mengandung magic, tidak. Kuasa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Bahkan mencelupkan badan 7 kali bukanlah hal itu yang menyembuhkannya, tapi ketaatan untuk melakukan 7 kali celup. Kalau dia lakukan 6 kali, dia nggak akan sembuh. Dia lakukan 8 kali, 9 kali, 2 kali nggak akan sembuh. 7 kali harus mencelupkan badannya untuk mendapatkan kesembuhan. Sehingga ketaatan adalah salah satu bentuk pengenalan akan Allah. Jalan Tuhan menuntut ketaatan. Ketaatan kepada Allah menunjukkan sikap hati bahwa apa? Saya mengenal Tuhan. Apapun perintahnya akan saya taati. Karena Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada mara bahaya, kepada malapetaka, kepada jurang. Ketaatan saya menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Karena tanpa kasih kepada Tuhan tidak akan ada ketaatan. Tanpa ketaatan tidak akan ada pengenalan akan Tuhan. Tanpa ketaatan tidak akan ada berkat yang mengalir. Sehingga ketika kita taat pada perintahnya, kita membiarkan Tuhan menjadi Tuan atas hidup kita. Itulah salah satu bentuk pengenalan akan Allah. Dan ini kita harus mengalaminya sendiri dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat ketika Raja Hizkia sakit dan dia berdoa meminta Tuhan memberikan dia kesembuhan. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk menaruh buah arah di borok yang dialami oleh Raja Hizkia. Apakah Raja Hizkia menolaknya? Raja Hizkia katakan, saya nggak mau ditaruh buah arah. Kalau bisa taruh wine atau kalau bisa taruh minyak zaitun. Tidak. Raja Hizkia taat, buah arah ditaruh di boroknya dan dia mengalami kesembuhan dan umur panjang. Bapak Ibu, kadang-kadang permintaan yang Tuhan minta kepada kita untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi adalah belajar untuk taat. Mungkin bukan taat untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Mungkin bukan untuk menaruh buah arah di borok kita. Tapi Tuhan minta bertobatlah untuk hal-hal tertentu. Mungkin Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup kita, kesembuhan dalam hidup kita, atau apapun bentuk pergumulan yang sedang kita alami sekarang. Pergumulan-pergumulan yang sedang kita datang kepada Tuhan tiap hari minta Tuhan jawab. Belum Tuhan jawab sampai sekarang. Mungkin Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan. Mengenal suara Tuhan. Mengenal kebesaran kuasanya. Keterbatasan kita dan belajar taat terhadap suara itu. Mungkin suara Tuhan katakan, hei lepaskan pengampunan. Hai lepaskan kebencian.
Lepaskan dendam, lepaskan sakit hati, kesombongan, kepahitan hati, kejahatan-kejahatan tersembunyi yang selama ini kamu simpan yang menghalangi berkat Tuhan bagi kamu. Bapak Ibu, mengalami Tuhan juga membutuhkan ketaatan. Kita hanya perlu untuk melangkah dalam iman dan berjalan di jalan yang Tuhan minta, Tuhan perintahkan kita lakukan. Selanjutnya adalah urusan Tuhan. Sembuh atau tidak adalah urusan Tuhan. Tapi itulah bagian atau tahap untuk mengenal Tuhan. Tahap untuk hidup dalam ketaatan kepada suaranya. Kita tidak dapat mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi jika kita tidak hidup tunduk dan taat kepada perintah dan otoritasnya. Apapun bentuk perintah itu. Saya baca kisah tentang seorang ibu yang berjuang melawan penyakit luar biasa. Tahun 2014, tidak diceritakan namanya, no name dalam kesaksiannya. Dia menderita 2 penyakit autoimun dan hidup dari infus satu ke infus lainnya. Tubuhnya berhenti membuat atau menghasilkan hemoglobin sendiri. Dokter sudah memberikan dia prescription untuk minum prednison dalam jumlah yang banyak. Dia bilang, oh saya nggak mau, dan seterusnya dan seterusnya. 5 bulan dia melakukan perawatan sampai dia terus belajar untuk mengenal Tuhan melalui hidup dia. Dia tanya, Tuhan, apa yang harus saya buat? Dia ikut satu Bible study selama 4 hari seperti retreat, dan selama Bible study 4 hari itu dia belajar satu hal. Tuhan mengupas dia sedikit demi sedikit. Dia berpikir bahwa selama hidup dia ini dia sudah mengenal Tuhan, ternyata tidak. Tuhan mengupas hidup dia seperti orang mengupas lapisan bawang satu demi satu. Ternyata dia mendapati dalam hidup dia hidup dalam roh ketakutan. Dia hidup dalam tidak mau mengampuni orang tuanya, tidak mau mengampuni saudaranya, tidak mau mengampuni dirinya sendiri. Sehingga akhirnya suara Tuhan katakan, lepaskan kemarahan itu. Lepaskan pengampunan. Pengampunan kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada dirimu sendiri. Sesudah dia mengambil tekad untuk melepaskan semuanya, Bapak Ibu, dia mengalami kesembuhan tanpa campur tangan dokter dan obat-obatan. Bertahun-tahun dia menanggung penyakitnya ini, dan dia mengalami kesembuhan secara total, secara sempurna dari Tuhan. Akar penyakit autoimun dan multiple sclerosis yang menyerang tubuh dia sejak dia umur 20 tahun, sekarang umurnya 60 tahun, hilang dalam sekejap. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu. Tapi belajar mengenal Tuhan adalah mengalami Tuhan. Kita tidak mungkin hidup dalam pengenalan kepada Tuhan kalau kita tidak mengalami pengalaman demi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita, jangan pernah memaksakan jalan Tuhan dengan jalan kita. Ketika kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, kita terbatas, tapi kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Saya nggak tahu apa jenis ketaatan yang sedang Tuhan minta dari Bapak Ibu juga. Tapi belajarlah untuk taat kepada suara kecil itu dalam hati kita. Belajarkan, dengarkan suara itu melalui Tuhan secara langsung, perenungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui orang lain, belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Percayalah, kita akan hidup dalam berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan mengalaminya tiap-tiap hari. Kita berdoa. Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat dalam tentang Naaman. Tapi hamba berdoa supaya pengalaman Naaman, pengalaman Ayub, pengalaman Musa, pengalaman tokoh-tokoh Alkitab lainnya menjadi pengalaman berharga untuk kami. Tolong kami untuk belajar tunduk di bawah otoritas Tuhan. Belajar mengenal kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, jalan Tuhan yang luar biasa. Belajar mengenal Tuhan dari pengalaman pribadi kami dengan Tuhan tiap-tiap hari. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang hari ini Tuhan perintahkan untuk taat pada suara Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tolong kami, beri kami hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk taat, tunduk pada perintah Tuhan, dan mengalami berkat Tuhan. Mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami hal-hal yang kami dambakan selama ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai di sini, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan meneruskan kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan dan jalannya ibadah hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu selamat ulang tahun untuk Elvira tanggal 7 Februari dan untuk Bu Vita tanggal 10 Februari. Mari kita mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.